Oke, buat Maria, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Mungkin kamu ada pertanyaan, silahkan. Yang pertama Pak, kenapa Mm. orang di luar sana itu banyak mendapatkan offering, sedangkan saya susah mendapatkan satupun aja susah. Oke, kenapa di luar sana ada orang-orang yang bisa dapatkan offering dengan mudah, bahkan bisa beruntun gitu kali ya, gitu. Tapi kok aku nggak sesering mereka, gitu. Apa yang terjadi? Nah, ini aku pengen jelasin dengan cara share screen dulu. Tolong ditunggu ya. Muncul nggak aku nge-share screen dokumen kosong Microsoft Word? Muncul ya? Kayak Ya, gitu. Ya, aku jelasin di sini. Inti dari banyak offering itu adalah investasi. Kayak gitu. Ini aku kasih keterangan dulu nih. Jadi, intinya tuh di sini. Kok orang bisa banyak offering? Kenapa? Karena dia ini adalah panen dari hasil investasinya. Maksudnya investasi gimana? Ini aku jelasin dulu ya, Maria, dan biar nanti kamunya paham. Tahap rekrutmen itu apa sih? Kita sekarang ngomongin basic-basic dulu. Tahap rekrutmen itu apa? Misalkan menyiapkan dokumen buat ngelamar kerja, ya nggak? Gitu. Terus nanti tahap selanjutnya ngapain? Cari info loker, ya kan? Terus biasanya apa lagi? Misalkan si kotes ini. psikotes, Lalu biasanya ngapain lagi? Ini aku kecilin aja deh si tahap-tahapnya ini. interview. Ya, nah misalkan habis itu ada interview, interview HR dan user. Misalkan bawahnya lagi ada medical check up MCU. Misalkan gini. Terus bawahnya lagi mungkin ada namanya background check gitu. Terus di bawahnya lagi nanti ada offering gitu. Offering ya, dapat offering. Nah, dari semua ini adalah tahapan ibaratnya yang kamu tanyakan kan ini. Kenapa kok orang bisa di sini dapetin offering banyak dan beruntun? Karena dia melakukan investasi ke sini gitu. Definisi investasi ini adalah sesuatu yang dia lakukan dalam jangka waktu pendek tapi intensitasnya tinggi. Dan akhirnya suatu saat akan dia panen bersamaan atau hampir bersamaan, tapi dengan cara yang baik. Maksudnya gimana? Nih aku jelasin dulu ya. Intinya adalah aku pengen ngomongin investasi ya. Nah, kita harus pastikan tiap-tiap poin ini kamu sudah lakukan dengan benar. Dengan tujuan bukan sekedar biar aku nanti lolos psikotes atau biar aku nanti offering. Tapi di sini kamu kasih kalimat lanjutan. Offering banyak gitu. Paham ya maksudku ya? Nah, lalu gimana yang harus dilakukan? Menyiapkan dokumen. Inti dari menyiapkan dokumen itu apa? Satu, siapkan dokumen itu yang lengkap dan meyakinkan gitu. Ibaratnya gini, aku bikin CV doang, oke bagus. Tapi di situ ada ijazah, transkrip, sertifikat dan lain-lain. Kenapa nggak itu disatuin jadi portofolio? Paham nggak maksudnya? Gitu. Jadi biar kebentuk. Atau misalkan aku udah punya CV. CV ini kan menjelaskan tentang, oh ini tuh adalah yang sudah aku lalui. Tapi dukung dengan portofolio atau dokumen pendukung. Karena mereka itu sebagai penguat dokumen CV-mu ini, paham nggak? Gitu. Ini bentuk investasi nggak? Bentuk investasi. Kenapa? Karena tidak semua lowongan bisa kamu yakinkan hanya dengan CV doang. Oke? Kamu harus invest di sini. Investasinya adalah bikin ini. Oke? Cukup itu aja definisinya, belum kompleks. Lalu dari cari locker, poin nomor dua. Cari locker ini ada apa yang harus dilakukan? Nah, pertama, kamu bisa ya, namanya adalah multi channel. Jangan nyari locker cuma lewat LinkedIn doang. Paham nggak? Locker tiap hari akan muncul di berbagai channel. Apa misalkan multi channel ini? Website perusahaan, job portal aja ada banyak, ya kan? Lalu ada di LinkedIn, ada di grup-grup reshare atau repost kayak grup WA aku. Belum nanti ada yang lewat job fair gitu.
Jadi kamu cari locker itu dengan banyak sumber. Karena kamu nggak tahu locker yang cocok buat kamu yang mana. Tapi locker itu mungkin keluar lewat sana, lewat sana, lewat sana, lewat sana. Cara investnya gimana? Invest waktu, luangin waktu bikin akun itu. Invest waktu buat datengin acara ini itu. Gitu. Jadi nomor satu adalah multi channel. Oke? Yang kedua namanya adalah multi profesi. Multi profesi itu gimana maksudnya? Ini aku kasih logika ya. Ini kan kamu. Kamu itu harus bisa mendefinisikan passion kamu tuh apa. Maksudnya passion tuh kamu nanya sama dirimu gini. Aku tuh pengen kerja yang Senin sampai Jumat deh. Aku pengen yang nggak usah shifting. Aku pengen kerja yang ketemu banyak orang. Aku pengen kerja yang lokasinya tuh ada di sini-sini. Aku pengen kerja yang pakai software ini itu. Aku pengen kerja yang ada ngomongnya, ada ngitungnya. Aku pengen, nah gitu-gitu. Aku pengen yang gajinya sekitar sekian. Bayangin itu di dalam kepala. Oke? Kamu pengen kerjaan yang kayak gimana tuh bayangin di dalam kepala. Saat kamu sudah membayangkan passion ini, ya, kamu setelah itu bayangkan passion ini dijabarkan jadi banyak profesi. Gitu. Kan tadi kan kamu bilang, aku tuh pengen kerjaan yang begini, begini, begini. Nah, sekarang setelah kamu membayangkan kayak gitu, kamu bayangin, kira-kira profesi apa aja yang bisa mengakomodasi passionmu tadi, gitu. Oh, aku jadi customer service, jadi sekre, jadi staff marketing, jadi PA, jadi staff ini, gitu-gitu. Jadi ini, gitu. Ini harus didefinisikan, oke? Nah, ini nanti hubungannya dengan mana? Ya, hubungannya dengan ini, multiprofesi. Jangan kamu nyari loker cuma ngincer aku pengen daftar staff admin doang. Kamu lama banget nyari loker admin doang. Kalau nggak ada loker staff admin nggak kamu kirim tuh CV, paham nggak? Gitu. Contohnya gitu paling simpel. Kenapa kamu cuma bayangkan staff admin doang? Saranku multi profesi, jangan cuma staff admin. Walaupun passion kamu ibaratnya aku suka kegiatan administratif. Coba juga bayangkan jangan langsung staff admin saja, tapi cari profesi-profesi yang di dalamnya tuh ada kegiatan administrasinya, paham nggak? Gitu. Misalnya tadi customer service, kamu ngelayanin customer tapi di dalamnya ada administrasinya loh, gitu misalkan, ya kan? Bahkan kamu jadi sales jualan, itu di belakang juga ada kegiatan administrasinya loh, gitu. Kamu jadi personal assistant, oke, tapi di dalam juga administrasi, nah gitu. Itulah yang disebut sebagai multiprofesi, oke? Gitu. Ini yang harus kamu lakukan, invest nomor dua. Invest yang nomor tiga, aku sebut sebagai jumlah atau kuantitas. Kuantitas locker. Jangan sampai locker yang kamu lamar jumlahnya sedikit. Tadi kan kamu tahu, locker ini kan multi channel, ya kan? Di sini kan locker ini ada yang multi channel. Jangan sampai multi channel tapi jumlah lockernya cuma dikit. Sehari cuma ngirim 2, 3 lamaran. Padahal sumbermu tadi, misal aku punya Glints, aku punya Deal, aku punya Indeed, aku punya Jobstreet, aku punya LinkedIn, ya kan? Aku lewat website perusahaan. Ada 6 sumber gede tuh misalkan. Ada grup WA aku 7. Coba pakai logika. Masa dari 7 sumber itu, aku sehari cuma bisa ngirim 2 lamaran? Paham nggak maksudnya? Logikanya di sini. Nggak mungkin. Pasti bukan gara-gara lokernya cuma ada dikit. Tapi pasti karena apa? Mungkin kamu cara nyarinya nggak bener, jadi nggak ketemu. Atau tadi, kamu satu passion, cuma satu profesi. Gitu. Padahal passionmu ini bisa dikonversi jadi banyak profesi gitu loh. Tahu ya maksudnya ya? Gitu. Jadi harus investasinya dari ngirim lamarannya jumlah banyak. Teman-teman yang ada di grup locker nih, mungkin yang ada satu grup sama Maria, rata-rata per hari itu 20 sampai 30 lamaran per day. Hari libur, hari kerja segitu. Nah, kamu tanya sama dirimu sendiri, apakah sudah banyak? Ya nggak harus sebanyak itu, mungkin kamu 10, 15, boleh gitu. Tapi jangan cuma sedikit karena sumbernya ada banyak. Jadi dari kuantitas locker. Nah, dan yang terakhir terkait dengan ini adalah dari sisi apa? Konsistensi. Konsistensi apa? Multi channel. Ini konsistensi apa ini yang aku maksud? Konsistensi dari ketiganya ini. Multi channel. Jangan sampai ya, hari ini kamu nyari lokernya di banyak sumber. Besok kamu nyari loker cuma di LinkedIn doang. Besoknya entah gara-gara kamu sibuk atau sok sibuk, nyari lokernya cuma di website perusahaan doang. Ah ini nggak aku buka, ah belum tentu update. Ah ini nggak aku buka, ah aku udah ngirim lamaran banyak nggak ada yang manggil gitu. Paham nggak maksudku? Gitu. Harus multi channel tuh harus tiap hari. Paham ya? Kayak gitu.
Yang kedua, multiprofesi ini juga sama. Jangan sampai minggu ini kamu ngirim lamaran tadi. Aku pengen jadi admin, jadi CS, jadi teller, secret, as, terus jadi PA, jadi admin ini, jadi virtual assistant gitu-gitu. Banyak. Tapi minggu depan ternyata kamu cuma pengen profesi dua gitu. Bahkan ganti hari profesinya menyusutnya itu jangan. Paham ya, Maria ya, sampai sini ya, gitu. Dan yang ketiga adalah Paham. konsistensi dari kuantitas loker. Jangan sampai hari ini kamu ngirim lamaran 20, besok 5, besok hari libur 1, kalau enggak 0. Jangan sampai hari libur ngirimnya 0 gitu. Konsisten, bikin target pribadi, bikin ambisi. Misal gini, aku pokoknya hari ini kan aku udah bisa, misal kamu evaluasi dari hari kemarin. Hari kemarin tuh aku bisa ngirim lamaran sampai 15 loh. Ya udah, coba aku komit sama itu. Seminggu ke depan minimum tiap hari aku 15 loker bisa aku kirim. Jadi akhirnya bukan nurunin target, tapi ningkatin kreativitas gitu. Gimana caranya biar 15 lamaran keluar? Kalau enggak aku enggak tidur dulu deh. Nah gitu. Nah ini yang harus dilakukan, bentuk sebagai investasi offering banyak. Paham ya maksudku ya? Kayak gitu. Balik lagi di sini. Ya, cari loker ini kamu lihat ya, multi channel, multi profesi, terus di sini ada yang berkaitan dengan kuantitas loker. Ini semua tuh berkaitan dengan apa sih? Orang. Paham nggak? Jadi ibaratnya loker itu yang rilis perusahaan kan lewat orang. Di balik job portal, di balik akun job street itu yang megang orang, di balik website perusahaan yang megang orang. Artinya konsisten di sini tidak hanya melihat dari sisi info lokernya aja, tapi konsisten untuk apa? Bangun network. Karena kamu menyadari multi channel di masing-masing channel isinya orang. Multi profesi di profesi tertentu nanti kamu juga berkaitan sama orang. Terus ini kuantitas jumlah banyak, ini orang juga kayak gitu. Jadi kamu apa? Setiap hari sambil sibuk nyari loker, kamu juga harus sibuk branding dan networking gitu. Kamu punya akun LinkedIn, connect ke orang baru tiap hari, follow orang baru tiap hari. Kita nggak tahu loker yang cocok buat kamu itu gara-gara kamu ngelamar terus diterima atau gara-gara kamu aktif di sosmed terus ada postinganmu di sosmed itu nyasar ke akunnya HRD, HRD-nya tertarik nge-review akun LinkedIn-mu misal. Habis itu wah ini cocok nih kita lagi nyari orang ini. Terus habis itu kamu nge-DM, di DM sama HRD-nya, paham nggak? Gitu. Dua hal ini adalah hal-hal yang sering terjadi sama teman-teman di grup loker. Dia bisa banyak penawaran itu ada yang gara-gara tes, ada yang gara-gara tes lolos sampai offering ya, ada yang gara-gara ditawari lewat LinkedIn-nya khususnya, ada yang lewat Instagram-nya sih, ada lewat TikTok-nya gitu, tapi yang lebih banyak lewat LinkedIn gitu. Nah, di sini kamu coba mikirin itu. Aku tiap hari jangan cuma nyari loker, aku harus bangun koneksi. Tiap hari buka LinkedIn bukan untuk cuma apply. Perbanyak koneksi. Koneksinya siapa aja sih yang bisa kamu lakukan kalau misalkan di sini kita ngomongin LinkedIn? Koneksinya nomor satu, koneksi ke HRD gitu. Kedua, ke orang yang seprofesi. Maksudnya kan misal kamu pengen daftar jadi customer service, cari orang yang sekarang kerjanya lagi jadi customer service, connect ke mereka gitu. Oke. Yang ketiga, connect ke siapa? Ke calon atasan. Walaupun kamu nggak tahu kamu bakal kerja di PT itu nggak. Kalau kamu misalkan kepengen kerja jadi staff marketing, nanti kan bosmu kan manajer marketing nih jabatannya. Nah, kamu cari koneksi yang jabatannya manajer marketing. Tahu nggak? Gitu. Akhirnya biar bangun koneksi sama beliau, nanti kalau udah deket ngomong, Pak, saya tertarik untuk bekerja menjadi seorang staff marketing. Apakah di perusahaan Bapak ada kesempatan untuk menjadi gini. Akhirnya kan orang ini akan nge-review kamu gitu loh, paham nggak? Gitu. Karena kesempatan akan datang itu pakai dua cara. Ada yang lokernya datang dulu, ada yang orangnya yang datang dulu. Jadi dapetin loker biar bisa ngobrol sama orang-orangnya di interview dan lain-lain. Ada yang kamu dapetin orang dulu. Dari orang ini akhirnya kamu baru lihat poster lokernya, paham nggak? Gitu. Nah ini yang harus dilakukan, investasi dari cari loker. Paham ya maksudnya ya gitu. Ini benar-benar yang harus dilakukan. Itu berkaitan dengan cari loker. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu psikotes. Di psikotes ini kamu investasi apa? Psikotes ini sebenarnya dia itu nggak ada bener salah. Dia itu nggak perlu dipelajari. Tapi inti dari psikotes ini adalah apa? Kamu mengerjakan
dalam kondisi pikiran itu tenang atau jernih. Soal sebanyak mungkin yang dia itu jujur. Jadi saranku investasi dari psikotes itu adalah apa? Dari sekarang kamu pelajari secara online. Jenis-jenis soal psikotes itu gimana? Pahami dulu, walaupun sebelum mengerjakan soal psikotes, nanti kan ada instruksinya. Baru ngerjain. Kadang ada ngerjain contoh dulu, baru psikotes. Mungkin kamu udah ngalamin. Tapi maksudku dari jauh-jauh hari dulu, kamu bisa tuh pahami instruksi itu. Biar apa? Jangan sampai nanti kamu kurang optimal hasil psikotesnya gara-gara belum terbiasa cara ngerjainnya. Gitu. Dan ada beberapa info yang kamu tahu, oh ternyata kalau gambar-gambar tuh ada yang begini ya, ada yang hitung-hitung begini juga ya, gitu-gitu. Nggak harus soal dihafal, karena belum tentu keluar. Tapi at least metodenya kamu udah menguasai. Oke? Paham ya? Itu terkait dengan psikotes. Lalu ke interview HR dan user, gitu. Nah, interview ini ada 2 poin sebenarnya di sini. Interview itu apa sih intinya? Menyampaikan informasi. Kamu harus investasi dari 2 hal ini. Investasi dari informasi apa? Nih, ngisi pengetahuan kita, ngisi otak. Jadi kamu harus menyiapkan segala sesuatu informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi interview. Apa itu misalkan? Baca ulang CV dan dokumen pendukung. Jangan sampai ditanya kuliahmu atau magangmu kemarin, tapi kamu kelihatan kayak nggak nguasai. Paham nggak? Padahal ibaratnya yang ngalamin kamu, yang nulis di CV kamu yang ditanya, masa nggak bisa jelasin secara meyakinkan? Itu CV. Yang kedua, riset soal perusahaan di websitenya, di sosmednya, taruh di sini juga. Buat apa? Nanti mungkin akan ditanya-tanya apa yang Anda ketahui soal perusahaan kita, apa yang Anda pahami tentang produk kita, apa yang Anda tahu tentang hal terbaru apa yang sedang kita lakukan sekarang, gitu-gitu. Apa kelebihan produk kita dibandingin produk orang, gitu-gitu pertanyaannya. Itu kan harus ada di sini, kamu harus riset soal perusahaan, ya kan? Yang ketiga, apa misalkan? Kamu riset soal profesi yang kamu lamar, posisi yang kamu lamar. Kamu lagi ngelamar jadi customer service, walaupun kamu fresh graduate misalkan belum pernah jadi CS, cari di internet tugas dan tanggung jawab customer service, KPI customer service, kegiatan harian customer service. Biar kamu ada gambaran, gitu loh. Jadi nanti kalau ditanya tuh nggak asal nembak, karena kamu bener-bener udah riset. Tadi investasi, meluangkan, gitu ya. Itu nomor 3. Dan yang keempat, pelajari pertanyaan interview yang biasa muncul. Pertanyaan-pertanyaan duplikat ya, ibaratnya kayak mungkin akan ditanyakan dengan bentuk-bentuk bahasa yang lain, tapi akan ditanyakan misalnya dalam interview HR akan keluar terus. Silahkan perkenalkan diri Anda. Investasi, gitu. Itu pahami dulu di interview itu. Ini terkait dengan interview ini baru dari sisi ini doang, informasi. Tapi kamu juga harus dari sisi menyampaikan. Investasi dari sisi menyampaikan apa? Latihan ngomong. Mustahil jago interview kalau kamu cuma baca artikel, nonton konten, ngeliat tips dan trik doang. Nggak pernah dipraktekin latihan ngomong. Latihlah ngomong sendiri. Latih ngobrol sama orang. Kamu boleh kayak teman-teman di grup latihan sama aku boleh. Kak Aga, kasih aku list pertanyaan dong buat interview. Nanti aku jawab. Aku kasih listnya, kamu nanti video. Banyak teman-teman yang kayak gitu, ngevideo, pura-pura interview, videonya dikirim ke aku. Nanti aku kasih feedback. Boleh. Boleh sama aku, boleh sama teman-teman yang lain. Gitu. Yang ibaratnya bisa ngarahin kamu. Mana yang udah bagus, mana yang harus dikoreksi, mana yang harus dihilangkan gitu-gitu. Nah, 2 hal ini harus imbang. Karena interview itu menyampaikan informasi, jangan cuma optimal di informasinya. Nanti cara menyampaikannya nggak meyakinkan. Atau kebalikannya, kamu aktif ngomong terus tapi nggak pernah meluangkan waktu buat ngisi sini. Jadi nanti ngomong tuh ya asal nembak gitu, poinnya nggak dapet gitu. Nah ini adalah bentuk investasi untuk interview HR dan user, paham nggak? Kayak gitu. Nah, habis itu di sini ada apa? MCU gitu. Investasi MCU itu gimana? Apakah saya harus secara rutin medical check up dulu buat ngecek kesehatan? Enggak. MCU ini kamu lebih ngecek dari sisi lifestyle. Kamu kontrol cara pikirmu, kamu kontrol kegiatan harianmu, kamu kontrol olahragamu, kamu kontrol asupanmu, gitu. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Gunanya biar apa? Nanti kalau ada medical check up dadakan atau enggak, hasilnya itu memang baik gitu. Jangan sampai 2 hari lagi mau MCU, tiba-tiba hari ini kamu puasa, banyak minum air putih, tidur teratur gitu.
Nggak bisa dadakan kayak gitu. Tiba-tiba paginya jogging gitu. Nggak bisa. Itu harus kamu luangkan. Kamu atur gitu. Jadi ini untuk apa? Investasi di MCU itu. Karena medical check up ada yang simple. Ada yang kompleks medical check up itu seluruh badan. Bener-bener kompleks tergantung profesinya. Ada yang nggak ada MCU gitu. Tapi kita kan mengantisipasi dari tadi. Karena pengen ada banyak offering, ada kemungkinan ada yang ada MCU misalkan kayak gitu. Oke. Dan yang selanjutnya misalkan di sini tentang background check gitu. Background check ini apa yang perlu aku perhatikan? Background check itu macam-macam. Nanti ada yang sosial media check, ngecek sosmednya. Ada juga yang reference check, hubungin kontak-kontak mantan atasan, mantan HR, mantan dosen pembimbing akademik gitu-gitu. Ada yang BI checking untuk profesi tertentu doang, paham ya? Kayak gitu. Tapi aku akan lebih berfokus kepada sosial media cek, background check di sini. Jangan sampai kamu sebagai seorang job seeker dicari sosmednya susah. Namamu aku tulis di Google, nemunya susah. Atau bukan gitu deh, kamu ditanya ngisi form. Akun sosmednya apa? LinkedIn ini, IG ini, TikTok ini. Oke, aku cek IG-nya. Begitulah di IG, ada following follower, nggak ada postingan. Buat apa? Atau malah ada orang masukin sosmed itu di CV-nya. Jadi di CV di bio awal gitu ya kan ada tuh alamat, email, LinkedIn. Ada yang kadang masukin IG atau TikTok gitu. Begitu kita kunjungi, aku iseng buka di review, ternyata di protect. Jadi maksudku tuh ngapain kamu nyantumin IG di CV begitu dikunjungi ternyata di protect. Atau LinkedIn deh. Kamu nyantumin akun LinkedIn setelah aku kunjungi akun LinkedInmu kosongan. Ada info tuh cuma yang basic-basic doang. Kamu harus sadari, inti dari masukin sosmed itu apa? Seolah-olah kamu bilang gini ke perusahaan, Bapak atau Ibu, apabila Anda masih membutuhkan informasi terkait kualifikasi saya, kalau yang ada di CV ini kurang, di dokumen saya kurang, nih, kepoin aktivitas saya di sosmed. Silahkan ini sosmednya, gitu. Seolah-olah kamu minta itu. Kan lucu, kamu nyodorin sosmed, begitu dikunjungi lah diprotek. Nggak ada gunanya. Atau kunjungin LinkedIn, nggak diprotek sih, nggak ada postingan, nggak ada aktivitas gitu-gitu. Gimana? Apalagi nanti kalau untuk di interview kamu bilang saya orang yang komunikatif, mudah bergaul, gini gini gini. Di background check nggak terbukti itu. Dari caramu jawab interview nggak terbukti, dari lihat aktivitas sosial mediamu nggak terbukti, ya kan? Gimana kita bisa percaya kayak gitu? Nah, ini adalah basic investasi untuk memperoleh banyak offering. Tapi inti dari semua ini bisa disatukan dengan satu hal. Apa? Satukan ini dengan apa namanya? Time management. Mustahil semua ini bisa kamu lakukan kalau kamu nggak bisa manage waktumu sendiri. Coba bayangkan, time management kayak gimana sih yang bisa dilakukan? Nah, aku kasih kamu gambaran nih. Time management kayak gimana yang bisa kamu lakukan di sini. Ini aku kasih halaman lain deh. Ini ya, oke ya. Time management kayak gimana yang bisa kamu lakukan? Time management tuh gini. Katakanlah kamu punya waktu 24 jam. Lingkaran ini 24 jam. Kamu coba bikin aktivitas harianmu sekarang. Misal ini buat tidur berapa jam? Ini tidur, ya kan? Terus habis itu buat apa lagi? Misalkan buat beberes rumah, misalkan kamu berapa jam? Bantuin ortu dan lain-lain itu berapa jam? Terus kamu buat apa misalkan makan, ibadah berapa jam gitu. Terus kamu sibuk apa sekarang? Kamu ada kesibukan ya me time kamu berapa jam gitu. Atau kamu sekarang punya kegiatan produktif lain berapa jam gitu. Silahkan susun ini dulu untuk apa nih? Gunanya adalah untuk menemukan ini, untuk menemukan waktu kosong, waktu potensial produktifmu. Kira-kira dengan kegiatanku sekarang, sebenarnya tuh aku punya waktu free kosong tuh berapa jam sih? Gitu. Kamu harus bisa menemukan itu, nomor satu. Paham ya? Gitu. Nah, saat kamu bisa menemukan waktu kosongmu ini berapa jam, kamu bagi, ini kan aku ambil nih ya, porsi ini aku ambil. Jadi ibaratnya kalau aku gambarin lagi, dari waktumu 24 jam tadi, kamu udah bisa menentukan ini sebenarnya aku punya sekian jam loh yang produktif gitu. Nah, dari yang sekian jam ini, potongan pie ini, kamu bagi jadi tiga gitu. Jadi ini kamu potongan pie ini kamu bagi jadi tiga.
Tiga itu apa? Berapa jam kamu pakai untuk lamar kerja? Oke. Yang kedua, berapa jam kamu pakai untuk pengembangan diri? Lamar kerja ya biasa kayak tadi kegiatan rutinnya tadi. Pengembangan diri itu apa? Belajar ilmu yang kamu belum bisa. Padahal dibutuhkan untuk profesi tadi. Oh, aku pengen jadi ini tapi dia tuh harus bisa jago ngetik gitu. Aku ngetik masih ngeliat-liat keyboard. Oke, aku harus latihan ngetik. Oh, aku pengen kerja jadi itu tapi harus bisa kemampuan bahasa Inggris pasif. Aku bisa sih pasif, tapi aku pengen lancar gitu. Jadi pengembangan diri ini untuk mempelajari hal yang belum bisa, mengasah yang udah bisa tapi belum lancar gitu ya. Sama untuk satu lagi untuk apa? Yang udah bisa dan lancar kamu pertahankan, kamu tingkatkan gitu. Bisa untuk belajar ini itu, software ini itu, komunikasi ini itu tadi, memahami rekrutmen soal belajar latihan interview itu ada di sini pengembangan diri. Dan yang ketiga adalah branding. Branding ini berkaitan dengan tadi aktivitas di sosmed. Bukan cuma buat apply-apply job. Apply job tuh di sini lamar kerja. Branding ini kayak kamu mikirin bikin postingan apa ya di LinkedIn gitu, di IG ku, di TikTokku. Misalkan jurusanku accounting. Gimana caranya orang ngunjungin akun LinkedIn-ku percaya kalau aku tuh jago di bidang accounting? Berarti bikin postingan atau konten-konten accounting dong. Nggak harus yang rumit-rumit. Aku sering ngasih contoh misalkan gini, jurusanku tuh pertanian. Aku pengen bikin konten di LinkedIn biar orang tuh paham percaya kalau aku tuh emang jago dan suka pertanian. Bikin materi-materi atau konten simple aja. Misalkan tips menanam jeruk di rumah, tips menanam apel di rumah. Formatnya cuma tips menanam titik-titik di rumah. Kamu ganti titik-titiknya jadi ganti-ganti nama tanaman. Nanti kalau postinganmu udah banyak, isinya tanaman-tanaman semua, orang akan percaya, oh ini yang ngomong orang jurusan pertanian loh. Dia ngasih tips, kontennya itu bisa dinikmati. Jangan cuma share apa sertifikat. Kamu habis lulus kuliah, posting di LinkedIn sertifikat wisuda. Kamu habis selesai bootcamp, posting sertifikat lagi. Kamu habis selesai ikut webinar ini tuh, posting sertifikat. Timelinemu isinya kumpulan sertifikat. Padahal yang dinilai oleh perusahaan, HR atau user, bukan cuma rentetan sertifikat, tapi harus bisa lebih dari itu. Coba kamu berbagi. Kamu habis posting sertifikat A, gara-gara kamu bilang aku habis menyelesaikan pendidikan. Nah, coba kamu bikin konten. Dari situ kamu dapat ilmu apa? Dikontenin. Nggak harus yang berat-berat. Ini harus ketiga, ini harus dilakukan. Nah, banyak apa? Orang melakukan ini. Setiap hari cuma lamar kerja doang. Itu konvensional. Itu yang terjadi sebelum era, sekarang kan internet digital itu kan gencar banget ya. Dulu-dulu nih, 8 tahun ke belakang gitu, hal-hal kayak begini, branding ini nggak terlalu perlu gitu. Karena konvensional. Jadi info loker nyebar, orang cuma nyiapin dokumen, langsung bondong-bondong pada ngirim terus nunggu gitu. Sekarang nggak bisa gitu. Nanti persaingannya apa? Ya itu untung-untungan aja. Ada branding ini kan apa? Ini kan gerakan kamu mendekati ke arah HRD gitu, ya kan? Kalau yang konvensional itu tadi, kalau yang konvensional ini perusahaan, ini HRD lah katakanlah, ini perusahaan. Ini kamu job seeker. Kalau cara konvensional, kamu nunggu dia nyodorin loker gitu, paham ya? Tapi kalau cara yang nggak konvensional, kamu nanya ada loker nggak, paham nggak maksudku? Gitu. Jadi dua sisi. Nanya ini tidak harus dengan cara frontal. Pak, Bu, ada loker nggak? Enggak. Dengan cara apa? Branding tadi. Inti dari branding itu kan apa sih? Memancarkan ke semua arah bahwa ini loh, ada orang sehebat saya, ada orang yang sekeren saya, gitu. Akhirnya kalau gini apa? Kalau yang cara nomor satu ini, job seeker akan terpapar lemparan-lemparan. Ini kan HRD akan nge-share misalkan di websitenya, di job portal, kemudian di sini di job fair gitu. Jadi job seeker akan terpapar lemparan-lemparan loker ini kan, kayak gitu. Nah ini cara konvensional. Yang cara dua dong, job seeker yang ngelempar bahwa ini loh ada orang sehebat aku nih di sosmedmu. Nanti biar apa? Kalau kayak begini, ya job seeker ketabrak info. Kalau kayak begini, nanti HRD perusahaan yang ketabrak brandingmu tadi, gitu. Akhirnya kan dikunjungin nih. Wah, dikunjungin. Wah, ini cocok gak ya? Cocok. Nah, dirilis tuh akhirnya. Nih, loker nih. Gitu. Dua hal ini masih berlaku sampai sekarang. Makanya tadi, kamu sambil sibuk ngelamar kerja, harus sambil sibuk branding.
Paham ya? Kayak begitu. Ini adalah yang akan terjadi. Nah, ini butuh tadi time management sampai di sini karena kamu pengen offering banyak kayak gitu. Semua ini bisa kamu ikat dengan time management bagus. Dan time management tadi itu nggak harus waktunya jadi satu. Misalkan gini, dengan kesibukanku sekarang tuh aku punya waktu kosong tuh 5 jam. Sejam di pagi, sejam di siang, sejam di sore, 2 jam di malam. Nggak apa-apa. Nanti misalkan yang pagi sama siang buat lamar kerja. 1 jam di sore buat aku belajar apa gitu. Malam buat aku buka sosmed. Boleh. Atau 4 jam atau 3 jam aku pakai lamar kerja. Sejam aku pakai untuk belajar sesuatu, baca buku, ngelatihan Excel, latihan ngetik, latihan bahasa Inggris gitu-gitu misal. 1 jam buat buka LinkedIn, bukan untuk apply job lagi, udah buka LinkedIn-nya misalkan, atau buka sosmednya bukan buat scrolling scrolling entertainment. Entertainment harus udah jadi porsi waktumu sendiri, me time gitu. Ini udah buka sosmed bukan untuk menikmati itu, tapi untuk branding. Nah, itu semua butuh apa? Ya ini gitu ya yang ada di sini untuk mengikat untuk mengikat kegiatanmu ini gitu dengan satu time management gitu. Apakah ini udah cukup? Ya belum. Satu satu lagi yang kita nggak boleh lupa adalah spiritual practice, ibadah juga, bantuin orang gini-gini beribadah gitu-gitu. Udah spiritual practice-nya masing-masing gitu. Nah, ini aku yakin 100% pasti akan menghasilkan offering yang banyak. Coba tanya sama dirimu sendiri sekarang. Ini udah nggak peduli kayak jurusanku susah kak. Aku sekarang udah tua kak. Aku nggak terkenal gini gitu kak. Usia aku udah nambah. Aku sekarang gini-gini. Itu nggak ngaruh. Urut aja. Serius gitu. Karena ini satu cycle. Gitu kayak profesinya ini ada biasanya buat cowok. Profesinya ini nggak tiap hari keluar tuh. Nggak mungkin. Yakin aku. Gitu. Karena itu yang terjadi di teman-teman yang ada gitu. Dan ini adalah satu siklus gitu. Nah, sampai di sini. Paham nggak Maria? Kayak gitu. Paham. Paham ya? Cukup jelas ya? Oke.